Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat pengurus DKM Masjid Muhajirin, rekan-rekan semua, yang terhormat guru kita Ustaz Haji Nur Zakaria yang terus mendukung kita, dan tidak lupa juga pada yang terhormat Ketua RW 13 yang menjadi kebanggaan kita semua, ya. Ya, senang saya. Saya punya teman yang itu kalau lebaran haji begini pergi cari surpai, Pak, surpai sapi itu ya. Nah, ngaji video semua tuh, diajak sama istrinya tuh. Kata yang punya sapi itu, Pak Roy nih, sapi terbaik ini dari Australia, Pak. Dia bisa 3 kali tiap hari tuh kawinin. Tiga kali sehari. Anak-anaknya banyak tuh belum. Bagus-bagus tuh sapinya, bagus-bagus, Pak. Satu biang anaknya banyak. Tuh, kata istrinya, Pak, itu bisa 3 kali sehari tuh. Hebat. Kata Pak, Pak, ini bigangnya satu tuh banyak. Bigangnya banyak, Pak. Oh, oke. Pantes aja bisa 3 kali sehari. Judul kita pagi ini, apakah boleh ibadah kurban digabung dengan akikah? Ya. Apakah boleh ibadah kurban digabung dengan akikah? Saya mau tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu ini udah pernah akikah belum nih? Lupa. Nggak tahu orang tua saya, ya. Secara umum, ya, bukan cuma di sini, seluruh Nusantara, seluruh dunia, ya. Yang namanya ibadah akikah itu jarang, Pak. Apalagi dulu zaman-zaman perjuangan, ya, zaman kita susah nih, ya. Satu, memang kurang ilmu, ya, belum tahu ilmunya. Yang kedua, fasilitasnya nggak mendukung, ya. Kita kerja belum mapan, ya. Kalau itu belum mapan juga, ya. Sehingga namanya akikah terlupa. Maaf ya, mungkin ada 1-2, tapi secara umum banyak yang lupa. Padahal akikah itu, kata Rasulullah, kullu ghulamin murtahanun. Setiap bayi yang dilahirkan itu tergadai di akikatih, tergadai dengan akikahnya. Apa tergadai itu maksudnya? Kalau kita punya motor kan digadain tuh ya, suratnya kan ditahan, rumah, kendaraan tuh digadaikan. Kita cuma punya hak menempati aja, tapi tidak berhak memiliki, karena suratnya digadaikan. Ya. Anak kita, cucu kita tuh yang lahir tuh, bahkan mungkin diri kita sudah tua nih, ya, belum diakikahkan. Artinya apa? Kita masih tergadai. Dokumen kita itu masih ditahan di bank, di leasing, ya, di rentenir, ya, di bank emok. Bank emok tuh ya? Ada kalau bank emok sini ada ya? Ada bank emok, Pak. Bunganya gede bener. Artinya kita belum berhak memiliki anak cucu kita itu, ya. Karena suratnya masih ditahan sama bank. Bank ini. Termasuk diri kita. Kalau kita belum diakikahi, maka surat kita itu masih dijaminkan di bank. Kita tidak memiliki diri kita sepenuhnya. Maksudnya begitu, Pak. Ya. Yauma izbahu sabi'ahi
Usamu yakhlaq. Sampai nanti dipotongkan hewan kurban, hewan domba tuh ya pada hari ke-7 ya. Diberi nama dan dipotong rambutnya. Hadisnya begitu bunyinya. Jadi kalau kita punya cucu Nabi Muhammad tuh ya, dia mengakekkan cucunya, mengakekahkan ya. Hasan, Husain, laki-laki itu masing-masing satu-satu. Disunahkan sebetulnya 2 bagi laki-laki, perempuan 1 ekor, ya. Kalau laki-laki 2. Tapi kan Nabi Muhammad kan ada keterbatasan dulu, ya. Sehingga cuma satu-satu akikah dia, akikah. Lah, waktu Nabi Muhammad SAW kecil apa diakikahkan dia? Kan syariat Islam belum ada. Kan Nabi Muhammad itu baru dapat syariat itu pada umur 40 tahun. Sedangkan waktu dia bayi 7 hari, Imam Syafi'i membolehkan 14 hari, 21 hari, ya. Kalau misalnya nggak keburu hari ke-7, boleh hari ke-14, boleh hari ke-21, bahkan boleh sampai selesai masa menyusui. Ya, paham ya? Jadi akikah itu penting, Pak. Dan itu ibadah sunnah. Dia kedudukannya hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang diprioritaskan, sunnah yang diutamakan, baik itu bagi anak kita, cucu kita, keluarga kita, atau diri kita sendiri. Kembali, kalau gitu Nabi Muhammad tidak diakikahi ya waktu kecil, ya. Tapi kemudian Anas bin Malik bercerita, ya, Anas bin Malik ini sahabat Nabi, Pak. Rasul sudah di Madinah, udah tua, ya, udah di atas 55 tahun. Hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik, Bapak bisa jumpai di Sahih di Ibnu Hibban ada, ya. Di kitab Al-Muhalla ada Ibnu Hazm diterangkan tentang ucapan Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Aqqa anhu binafsihi ba'di ma bu'isa nabiyan. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW melaksanakan akikah bagi dirinya sendiri setelah dia diangkat jadi nabi. Paham ya? Jadi Nabi Muhammad itu mengakikahkan dirinya sendiri setelah dia diangkat jadi nabi. Hadis ini memang jadi perbincangan di kalangan ulama. Ada yang menyatakan dhaif, ada yang menyatakan hasan, ada yang menyatakan sahih. Artinya apa? Hadis ini bisa digunakan. Ya, paham ya, Pak? Bahkan Imam Nawawi boleh melaksanakan akikah sekalipun sudah dewasa. Kan tadi kita tergadai, ya, tergadai. Kalau itu soal akikah diri saya, ya, saya pengen tebus tuh dokumennya tuh, boleh, ya, boleh itu, ya. Imam Syafi'i bahkan membolehkan itu, boleh silakan. Tapi Imam Syafi'i itu ada batasan. Dia memberikan pilihan, mau dilaksanakan boleh, mau tidak juga boleh. Tapi kayak Imam Hasan Basri, ya, Ibnu Muhammad bin Sirin, dia mengharuskan, ya, mensunahkan. Kata Muhammad ibnu Sirin, dia orang terkenal, ulama besar. Kata beliau, walau a'lamu annahu an-nafsi lau a'lamu annahu lam takunu anni taqatu an-nafsi. Kata Muhammad bin Sirin, kalau sekiranya aku tahu aku belum diakikahkan, maka sekarang pasti aku akan mengakikahkan diriku sendiri. Kalau seandainya dia tahu, dia kasih tahu. Kalau seandainya kita tahu, Pak, kata Muhammad bin Sirin,
kita belum diakekahkan, maka pasti saya akan mengakekahkan diri saya sendiri. Apa maknanya? Pentingnya akekah itu penting. Lalu kata Imam Hasan Basri, ulama besar juga, Pak. Saya sebutkan ulama hebat semua ya. Kata beliau, "Idza lam yaqqa anka fa'uqqa an nafsika walau kunta rajulan." Kata Imam Hasan Basri, jika kalian belum diakikahkan, ya, jika kalian belum diakikahkan dirimu itu, maka akikahilah dirimu itu sendiri, sekalipun engkau sudah dewasa. Bapak ya, perintah akikah sekarang sudah menjadi tren ya di kalangan masyarakat Islam di seluruh Nusantara ya. Akikah merupakan sunnah muakkad yang banyak dipraktekkan. Bahkan bapak ibu gak perlu repot-repot ya. Biro jasa penyembelihan akikah itu udah banyak, semua ormas menyelenggarakan. Artinya Pak, ada kemajuan dari sisi peningkatan ibadah, dari sisi pelaksanaan syariat. Kan syariat Islam itu banyak. Salah satu akikah. Kan kita pengen Pak niru-niru sunnah ini kan. Bapak jangan remehkan ibadah akikah itu. Wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Sekali-kali kamu tidak boleh meremehkan sunnah ibadah, sekalipun hukumnya sunnah muakkad, tapi kita tidak boleh meremehkan. Kalau kita bisa, laksanakan. Kan hukum sunnah ini kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Artinya apa? Kalaupun kita nggak mampu melaksanakan akikah itu, nggak apa-apa, karena tidak berdosa. Ya, cuma tadi ada hadis lain. Rasul bilang gini, malam yaqqa lam yashfa yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak diakekahkan, maka dari akhirat nanti dia tidak bisa memberikan syafaat. Kan itu ya. Panjang efeknya nih Pak. Kalau kita tidak mengakekahkan, kalau kita mengakekahkan, baik diakekahkan atau mengakekahkan diri sendiri, maka kita punya kesempatan untuk memberikan syafaat. Apa syafaat? Rekomendasi, menolong. Nanti di akhirat tuh kita bisa menolong istri kita bisa menolong suami kita, bisa menolong anak kita, bisa menolong orang tua kita, kerabat, teman, semua kita bisa tolong karena kita punya sertifikat untuk memberikan syafaat. Apa sertifikatnya? Tadi tuh surat yang digadaikan leasing tuh, yang ke bank tuh, kita tebus tuh. Artinya kita bisa memberikan syafaat karena punya legitimasi, sudah diakekah itu. Baik, saya teruskan. Bagaimana kalau sudah dihafal dan lupa? Gitu ya. Ini kebetulan ada Idul Kurban. Ya. Kata Siti Aisyah dan hadis Abi Tirmizi itu, Ibnu Majah juga Bapak bisa bukan ini soal. Ma min abdin ya. Min bani Adam, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh hamba Allah ya, umat Islam fi yaumin nahri illa min hiraqatid dam. Tidak ada amalan yang paling baik yang bisa dikerjakan pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah kecuali berkurban, menumpahkan darah hewan itu. Ya. Jadi amalan yang terbaik pada tanggal 10 Dzulhijjah apa? Berkurban. Ya. Bagaimana kalau misalnya tanggal 10 Dzulhijjah itu bertepatan dengan 7 hari kelahiran anak kita atau cucu kita, ya. Kira-kira bisa nggak dibarengin tuh? Ya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari tasyrik 10, 11, 12, 13 dia. Di antara 4 hari itu
anak kita melahirkan, atau istri kita melahirkan dia, hari ke-7 seminggu setelah melahirkan tuh, bareng pas waktu masa kurban tuh, ya, apakah istri kita, anak kita, cucu kita tuh, saudara kita, boleh nggak dibarengin tuh, ya, pelaksanaan akikah dan kurbannya tuh. Ini menjadi perbincangan yang ramai di kalangan para ulama. Karena hukum kurban juga sama, sunnah muakkad. Paham ya? Kurban hukumnya sunnah muakkad dan menyembelih hewan, baik domba ataupun sapi ataupun kerbau ataupun unta. Kan syaratnya begitu ya. Hanya ini dilakukan setelah sholat Id. Nggak boleh sebelum sholat Id. Paham ya? Kurban harus setelah sholat Id, baru dinamakan kurban udhiyah dia. Kalau sebelumnya nggak bisa. Sedekah sama seperti zakat fitrah, dia boleh dilakukan sebelum sholat Id. Kalau kurban setelah sholat Id. Kalau zakat fitrah harus sebelum sholat Id, supaya baru dinamakan zakat fitrah. Kalau setelahnya nggak bisa. Sama dengan akikah, dia baru sunnah dilaksanakan setelah usia 7 hari. Kalau baru 2 hari boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Kan hukum ibadah itu harus tauqif, mengikuti. Karena duitnya banyak, baru 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, potong domba, sapi buat akikah, nggak bisa. Ini tidak termasuk akikah. Tapi kalau setelah 7 hari, ya, 14 hari, 21 boleh, disebut akikah dia. Paham ya? Jadi jangan kemudian kita kepedean, belum 7 hari belum bikin akikah. Maksudnya apa? Walimah kalau gitu. Ya, syukuran. Boleh syukuran aja, sekali syukuran boleh. Ya. Tapi bukan termasuk ibadah akikah yang disyariatkan. Paham ya? Pelaksanaan dia. Teruskan. Kalau kita menggabungkan dua ibadah yang sama, kan akikah sama juga potong hewan kan? Akikah tuh boleh domba, boleh sapi, boleh unta, boleh kerbau, ya. Kemampuan kita. Cuma disyaratkan kalau misalnya kerbau, sapi, unta 1 ekor kalau mau begitu sunnahnya, jangan reng-rengan tujuan, ya. Kalau kurban kan boleh ber-7, boleh ber-10, ya. Tapi kalau akikah dia satu-satu, tidak, domba saja atau sapi saja, teruskan. Jadi para ulama mempraktikkan, menggabungkan ibadah kurban dan akikah itu mengambil kias. Kalau kita datang ke masjid, nih disunahkan kita sholat tahiyatul masjid, ya. Lu persoalan waktunya mepet, ya. Sekarang qobliyah saya dibarengin, qobliyah zuhur, ya, qobliyah subuh, ya, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, dibarengin. Gimana caranya? Niatnya double, ya. Emang boleh? Boleh. Dalam Islam disebut at-tasyriku fin niyah, menggabungkan niat. Ya. Harus kan ibadah itu baru diukur jadi ibadah kalau ada niat. Kan syarat ibadah 2, Pak. 1 niat yang ikhlas, 2 tauqif, mengikuti sunnah, ya. Niat at-tasyriku fin niyah, niat sholat tahiyatul masjid dan niat sholat rawatib. Qabliyah niat dalam hati boleh ucapkan, boleh enggak, ya. Boleh. Jadi satu perbuatan 2 niat. Nanti pahalanya gimana? Pahalanya double. Kan kita dalam Islam nih, Pak, enaknya Pak ya, agama Islam ini, kita baru niat saja sudah dapat ganjaran 1. Itu tidak dikerjakan Pak ya. Man hamma bil hasanati falam yakmalha falahu hasanatun. Jika kamu berniat berbuat baik dan tidak dilaksanakan, kamu mendapatkan pahala 1 kebaikan. Kalau dikerjakan, maka kau mendapatkan 10 sampai 700 pahala. Lah, kita niat double.
ya, sholat tahajud masjid dan sholat rawatib. Dua-duanya dikerjakan. Tuh satu kerjaan itu 2 niat kan. Maka kita kalau dari masing-masing ibadah 10 udah 20. Ya. Cuma satu kegiatan kita dapat 2 pahala, ya, 2 ganjaran. Tuh. Ya. Apa? Tahiyatul masjid dan rawatib qabliyah. Sama juga seperti misalnya nih hari Jumat ini berbarengan hari raya Idul Adha. Ya, insyaallah ya. Kalau nggak salah gitu ya. Hari rayanya Idul Adha itu hari Jumat. Dan disunahkan, diwajibkan hari Jumat itu kita melaksanakan sholat Jumat. Ya. Nabi Muhammad membolehkan mengambil salah satu. Paham nggak? Ada sholat Jumat, ada sholat Idul Adha kan? Saya mau sholat Idul Adha aja. Jumatnya enggak apa-apa. Bapak niatkan 2 tuh, ya. Maksudnya Jumat tapi Bidor tetap wajib ya, bukan berarti Bidornya hilang. Nah, sholat Jumat, tuh. Bapak pagi-pagi sholat Id sini. Habis sholat itu langsung pulang kampung. Enggak sholat Jumat, enggak apa-apa. Boleh pilih salah satu tuh. Sholat nggak bisa, sholat Jumatnya boleh. Paham ya? Tapi Bapak niatkan 2 tuh, niat sholat Id dan niat sholat Jumat. Dapat 2 ganjaran dia. Tapi duhur tetap ya, duhur tetap. Kemudian yang kedua, mandinya nih. Mandi sunnah itu Idul Adha dan mandi sunnah hari Jumat. Waktu Bapak Ibu mandi gejebar-gejebar tuh, niatkan untuk mandi sholat Id dan mandi sholat Jumat. Bahkan ditambah lagi boleh mandi junub. Baikkan 3 sekali Bapak dapat tuh, ya. Sekali dayung 2-3 bulan terlampaui. Sambil nyelam nyundul. Gimana? Nyundul banget. Nyundul iat. Jadi sekali dayung 2-3 bulan terlampaui. Islam tuh begitu. Ya, enak. Imam Hanafi membolehkan, Imam Hambali membolehkan, ya. Imam Hasan Basri membolehkan, Imam Ibnu Sirin membolehkan, Imam Qatadah membolehkan menggabungkan ibadah kurban dengan akikah. Bahkan akikah yang sudah orang dewasa. Paham ya? Aduh, ini saya punyanya cuma 1 kambingnya nih. Gimana supaya bisa akikah, bisa kurban? Ya tadi ikut mazhab Hanafi boleh, ikut Imam Hasan Basri, ikut Imam An-Nawawi, ya boleh semua. Memang ada larangan, bukan larangan ya, tidak dianjurkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan sebagian ikut Imam Hambal tidak menyarankan untuk menggabungkan itu kalau dia punya kemampuan. Paham ya? Saya mau akikah sendiri, kurban sendiri, boleh. Bahkan itu lebih bagus kan? Bukan berarti yang menggabungkan itu antara kurban dan akikah pelit. Itu pelit, enggak. Ada sebuah pelit ya, enggak begitu. Ini hukum Pak. Ya. Hukum itu tidak berkaitan dengan dia enggak kurban pelit. Ya, enggak boleh begitu. Ya. Hukum. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sunnah, mana yang. Imam Syafi'i bilang sebaiknya kurban sendiri, akikah sendiri. Ya. Bahkan Imam Romli, pengikut Syafi'i juga Pak, Imam Romli itu. Ya. Pengikut Syafi'i yang hebat, dia membolehkan kurban digabung dengan akikah boleh. Bahkan untuk yang berbeda nyawa, nah gitu ya. Contohnya begini, saya mau kurban dan cucu saya hari ke-7, kurban atas nama saya, akikah atas nama cucu saya, boleh. Paham ya? Memang kata Imam Syafi'i,
Boleh kalau satu jenis. Contohnya misalnya gini, anak saya dia belum akikahi, maka saya akikahi dan kurban sekalian satu nama. Boleh, bagus. Tapi sekalipun berbeda nama, berbeda objek, boleh digabungkan. Ya? Kan begini enak ya. Oh ya, ada pengaturan. Iya. Dua-dua penting. Tidak ada yang satu lebih penting, satu lebih tidak penting, tidak. Dua-duanya penting bagi umat Islam, dua-duanya penting bagi hukum Islam, dua-duanya penting dari sisi syariat Islam. Dari sisi ganjaran sama. Akikah mensyukuri, bentuk syukur atas karunia amanah yang Allah berikan, kita diberikan anak cucu. Ya. Bahkan itu dalam rangka takut kepada Allah. Kurban juga salah satu bagian mensyukuri nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kan kalau nggak dikasih rezeki kan nggak mungkin bisa kurban, Pak. Dari mana? Kalau 3,5 juta mahal, Pak. Uang segitu itu. Ya. Tapi kan kalau kasih rezeki, kita rela berkurban, potong domba, ikut sapi, 7 rombongan itu. Artinya apa? Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia itu semua. Dia sekedar memotong domba atau sapi. Jadi boleh digabung. Ada nggak jalan kata? Ada jalan kenapa? Tadi kan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan ya. Kan dalam hukum Islam itu biasa. Hadis ini Pak, kalau kita baca bukunya aja maka kita akan terpaku di situ. Tapi kalau kita baca hadis yang lainnya kan banyak Pak. Nabi ini kalau ibadah kan yang lain bukan sendiri Pak. Nabi Muhammad ini kalau dia beribadah, yang menyaksikan dia ibadah tidak sendiri. Banyak. Masing-masing orang bisa memberikan pendapat, penilaian, ya. Rasul sering ngomong dalam khutbahnya, karena mendengarkan banyak. Si A mendengarkan ini, si B mendengarkan ini. Kayak kita lah, ya. Saya katakanlah berbusa ceramah itu. Bapak pulang, ditanya sama istri, tadi Pak Ustadz ceramah apa? Enggak tahu tuh, enggak tahu. Tapi kelihatan cerita tentang assalamualaikum kan? Iya, dia selalu baru sadar begitu selesai. Begitu Ustaz ngomong assalamualaikum, itu yang nempel di kepala. Assalamualaikum. Dia cerita kepada istri, dia bilang topiknya tentang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itu yang dia dengar. Ya. Kayak kita kan sama. Para sahabat juga begitu, manusia ya. Kan yang namanya mengaji. Belum tentu orang mau dengar, ya. Belum tentu masuk kanan nempel di kepala, dia terus keluar kiri, kan itu ya. Ngaji mungkin. Itu normal. Dan itu disadari oleh setiap ustaz, Pak. Setiap guru, nih saya ngajar di kuliah gitu ya, di dosen. Saya paham, tidak semua murid saya itu mengikuti apa yang saya tulis itu ditulis, Pak. Ada yang nyatet, ada yang enggak. Ada yang nyatet belum tentu ngerti, ya. Ada yang nyatet nempel kepala belum tentu melekat. Itu manusiawi. Jadi seluruh perbuatan Rasulullah SAW, ya, ada yang dicatat oleh para sahabatnya begini kesannya, sahabat dan kesannya begini, ya. Oh dia bilang baik, dia nggak apa-apa. Dia bilang Hasan, ya, bilang Soheh, ya. Jadi begitu. Tapi kalau kita sebagai ulama, ya, sebagai guru, maka menyikapi perbedaan-perbedaan itu harus dirangkai dulu, nanti baru disimpulkan. Pak, kurban ini kalau kita baca Quran hukumnya wajib. Surat Al-Kautsar itu, fasolli lirabbika wanhar. Fasol, fi'am perintah. Hendaklah kamu bersolawat, ya, bersolat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah kita. Wanhar dan berkurbanlah. Kalau kita baca itu, maka kalau itu wajib. Iya. Tapi kalau kita baca hadis, maka itu direduksi sedikit.
tidak menjadi wajib, tapi itu menjadi sunnah muakkad, sunnah yang diprioritaskan, diutamakan. Bahkan kata Rasulullah, maka lalu satu yudhiha, ya, jika dia diberikan kemampuan tapi dia tidak berkorban, la yuqarrabana bi musallana, jangan sekali kamu dekati musola tempat sholat kami. Ya. Kalau kamu berikan kemampuan untuk berkorban tapi tidak berkorban, Rasul larang tuh dekat ke musola, dekat ke masjid. Maksudnya apa? Sholatnya tidak diterima, gitu. Ya. Maknanya apa? Kalau begitu wajib, ya. Cuma kan kalau kita baca itu saja hukumnya wajib. Kalau baca hadis yang lain, jatuhnya tidak wajib. Ya, karena dia gitu ya. Karena yang menyaksikan banyak, yang mensyarah hadis-hadis itu banyak. Sehingga saya menyarankan terus perbandingan itu penting, Pak. Cek hadis di sini, cek hadis di sini, pendapat ustaz ini, pendapat di sini, cek. Nanti baru kita bisa ambil kesimpulan, sesuaikan dengan diri kita. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian, beribadahlah kalian semampu kalian. Ibadah haji punya wajib, dan haji itu ya wajib. Tapi apakah semua mampu? Dari 270 juta bangsa Indonesia, manusia dia cuma 200.000 orang, 0,1% yang berangkat itu. Yang melakukan ibadah cuma 0,1%, bukan 0,01, 1/1000, sedikit sekali. Yang berangkat haji artinya apa? Yang dia belum mampu. Apakah belum mampu karena jasmaninya, karena keuangannya, karena kesempatan? Banyak alasannya. Begitu juga kurban. Ya, kalau dia belum mampu, jangan paksakan. Bukan berarti dia pelit, jadi jangan salah sangka dia tidak kurban kok, belum pernah kurban, dia orang pelit, tidak. Ya. Dia menggabungkan kurban dan akikah berarti dia pelit, tidak pelit. Ini hukum. Kan tadi, bahwa tidak akikah dia tidak berdosa, tidak kurban juga tidak berdosa, ya hukumnya kan sunnah. Cuma ada kesempatan, momen terbaik, ya Idul Kurban tahun ini, ya karena 10 Dzulhijjah, siapa mana tahu, ya mungkin di antara kita yang lebih dulu menghadap Allah, kesempatan kita. Kalau dari rezeki ada keluar waktu, datang. Wah, di Muhajirin 3,5 juta mahal. Carilah yang lebih murah, itu beli domba yang 2 juta. Kita beli domba aja 2 juta. Kecil-kecil dia. Kan di ikan banyak tuh domba-domba yang harga murah-murah ya. Boleh. Bahkan kalau yang online itu lebih murah lagi, ya. Korban online itu lebih murah. Cuma kan kita nggak bisa kontrol online kan ya. Kita nggak bisa kontrol praktek kurbannya. Dia mungkin sembelih 100 ekor sapi, kita kan cuma store uang aja online dia. Yakin nggak dari 100 sapi itu ada nama kita di sana? Kita nggak yakin. Yang lebih enak di kampung kita. Kita nyari rezeki di sini, hidup di sini, ya. Buang air besar di sini, kencing di sini, kentut di sini. Apa salahnya kalau kita kurban di sini, zakat di sini, sedekah di sini? Oh, kita hidup di sini. Ya. Giliran buang air besar, penuh tuh kan buat Tuhan, kencingan di sini. Kurban jauh-jauh di sana, ya. Sedekah zakat di sana. Tidak dilarang, itu tidak dilarang. Cuma kurang etis saja, ya. Kurang etis. Kan kita banyak sahabat di sini. Sahabat kita di sini, kerabat kita di sini. Sebaiknya korban, akikah, zakat tuh di sini. Itu yang cakep. Ya. Tapi kalau bapak punya kontrakan misalnya di Pengalengan sana, pabrik di Rancaikek, ya itu katanya ADTEK, KHTEK kan, KHTEK. Zakatnya di sana. ADTEK adanya yang di Banjaran tuh, zakat di sana. Ya. Tapi kalau kita tinggal di sini, ya, dan kelihatan warawiri itu kendaraan mewahnya bolak-balik, ya, gaya masjid pakai pakaian yang hebat-hebat, ya.
yang bawa zakat, akikah, kurban, yang di sini, gitu kan ya? Bukannya tidak boleh, tetap boleh, tapi etisnya begitu, ya. Saya kira itu mudah-mudahan ya kita kasih kemudahan ya, kelonggaran waktu, rezeki untuk melaksanakan dua ibadah sekaligus, itu dua niat dengan satu perbuatan apa? Kurban dan akikah. Jadi bagi bapak-bapak nih yang belum akikah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari atau Bulughul Maram, dia penulis hebat. Seluruh syarah Bukhari itu, kalau bapak baca hadis Bukhari Muslim, mesti penjelasannya bapak harus baca kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya sampai 2 meter panjangnya dia, jajar. Itu hadis Bukhari sahih. Apa kata dia? Dia ambil jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Kalau engkau berkurban, maka itu sudah termasuk akikah bagi dirimu sendiri. Paham Pak? Ini diucapkan atau tidak diucapkan, diniatkan atau tidak diniatkan. Kalau kita berkurban sudah dewasa nih, ya, maka itu sudah termasuk akikah dirimu. Jadi gitu Bu ya. Ibu yang dulu belum sempat akikah, enggak tahu akikah atau tidak, itu kan kita sama-sama ya. Kalau berkurban, kata Ibnu Hajar, itu sudah termasuk akikah bagi dirimu. Ya. Untuk memperkuat itu lengkapi dengan niat. Ya, kan gitu ya. Jadi lebih sempurna lagi. Kalau gitu seniat kurban ini sekaligus akikah diri saya sendiri. Nah, itu kan tuntas nih Pak ya. Kalau belajar agama kan tuntas ya. Jadi bapak praktek itu jadi nyaman, yakin, pede. Ya gimana Pak? Maaf sebentar. Ya. Kalau yang melaksanakan ibadah haji, terus kurbannya di Indonesia bisa nggak ya? Boleh. Boleh. Tapi kan saya udah bayar juga, percuma. Enggak, maksudnya dia lebih menginginkan di sini. Oh boleh. Di sana dia sudah ditagih bayar kan? Ada kurban tamatut bukan dam. Dia wajib kan mendahulukan sunnah. Umroh tuh hukumnya sunnah. Haji wajib. Orang yang hajinya tamatut berangkat duluan tuh, orang Indonesia kan duluan berangkat dia. Tamatut namanya. Dia umroh dulu. Padahal wajib dulu kan harusnya. Tapi dia umroh dulu, yang sunnah dulu. Karena melampaui mendahului yang wajib, melaksanakan umroh dulu, dia harus bayar tuh udhiyah. Kalau dalam pelanggaran, ini bukan pelanggaran, tapi itu ketentuannya dia harus bayar. Ya semacam pengganti gitu ya, karena dia mendahului yang wajib. Harusnya haji dulu baru umroh, tapi orang Indonesia ini umroh dulu, namanya haji tamattu, ya tutup. Dia bayar dulu tuh dam tuh, potong hewan tuh. Setelah beres tuh umroh, kan nunggu haji lama ya. Makanya orang tamattu disebut tami mangan turu, ya. Bangun makan tidur, bangun makan tidur. Setelah umroh tuh namanya tamattu. Nunggunya lama Pak, 3 minggu paling nggak nunggu tuh ya. Harus. Nah setelah wukuf di Arafah itu teknis ya, dia harus potong sebagai penutup ibadah haji itu, potong domba, potong sapi, potong unta. Ada 3 yang penutup tahallul tuh. 1 potong hewan kurban, 2 tahun pada, 3 potong rambut. Itu penutup ibadah haji namanya tahallul. Nanti kapan-kapan kita boleh belajar manasik haji. Sekalipun nggak berangkat nggak apa-apa. Nantilah cari waktu momen yang enak. Ini sangat very teknikal ya. Tapi semua ada hukumnya, ada landasannya. Semua praktek-praktek ibadat ada landasannya kuat, ya sangat kuat. Apalagi ibadah besar. Sholat, puasa, zakat, haji itu ibadah besar. Ya. Maka hukumnya wajib. Dan itu perlu ilmu.
kembali. Jadi kalau kita kurban nanti besok nih, niatkan sekaligus untuk akikah diri saya, istri saya. Kan? Kurbankan Pak, disunahkan itu harus sama keluarga kan? Boleh, ya. Bahkan Nabi Muhammad itu atas nama umatku, ya, umatku, semuanya yang belum mampu berakikah, ya, berkurban. Tapi yang soal itu atas nama keluarga boleh, pribadi boleh nggak? Boleh, itu lebih bagus lagi, ya. Jadi nanti di surga itu naik domba sendirian, ya, sambil nyusuling itu kan naik sapi sendirian, minum suling kan dia, suling bambu dia, naik sapi enak sendiri gitu. Kalau orang kan repot. Gambaran, itu bukan hadis Pak ya, bisa sendiri kan. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Ini kurang maaf. Kalau benar itu dari Allah, dan kurang berkenan semakin berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.